Oke, saya Ailen dari Propnex Citraland. Sekitar 2016 berarti, 2016. Yang terakhir yang tak inget sih yang Branch Director sama Top Office nomor 2. Ini ya, nggak nyangka. Ternyata maksudnya kan sekarang Propnex juga semakin banyak. Untuk persaingannya juga semakin ketat otomatis kan. Jadi kayak, wah ternyata masih bisa mempertahankan top brand directornya ini gitu. Ya memang paling sulit lebih mempertahankan ya, karena kan kalau brand director sendiri tantanganku aku membuat balance antara personal salesku sama juga dengan kantor personal sales untuk yang timnya. Jadi aku nggak mau terlalu jomplang. Aku pengen dari aku sendiri juga ada personal sales, dari tim juga harus jalan personal salesnya seperti itu. Jadi ya mungkin tantangannya lebih ke balance-nya gimana. Terus kalau yang untuk kantor untuk tim semakin banyak orang, otomatis kan kita juga memahami banyak karakternya marketing ini kayak gitu. Sampai sekarang pun juga masih belajar. Kalau dari tim sih, kalau Propnex Citraland ini lebih banyak kayak ya kalau setiap Senin kita ada meeting internal, hari Jumat pun juga kita ada kayak kelas secondary. Jadi bantu teman-teman yang masih baru-baru juga supaya mereka juga lebih terbiasa dengan aktivitas-aktivitas secondary ini kayak gitu. Nah, kalau di aku sendiri pengennya semua marketing yang join di Propnex Citraland juga sukses gitu loh, bukan cuma join aja, tapi mereka juga bisa sukses dan berhasil di bidang properti. Kurang lebih sekitar hampir 200-an kalau yang di Propnex Citraland. Nah, itu kalau membaurkan biasanya kita untuk waktu acara meeting atau pas ada aktivitas-aktivitas, nah itu kita coba mereka supaya ada satu event yang memang mereka bisa bersama gitu loh. Jadi nggak ada gap antara Gen Z, terus ada apa tuh Golden Age ya, terus sama yang milenial. Dan kalau untuk tim sendiri biasanya kita lebih intens untuk one on one. Jadi tahu gitu loh perkembangan timnya seperti apa. Tuh, review setiap kurang lebih 3-6 bulan sekali. Jadi kan tahu hasilnya ini seperti apa, tahun kemarin seperti apa, lebih kepantau. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu yang aku percaya sih. Jadi kerjaan apapun ketika kita fokus, kita tekun, kita konsisten, terus kita juga kerjanya pakai hati, itu pasti akan ada hasil yang ngikuti. Jadi karena semua orang juga akan berhak untuk sukses. Kalau itu mungkin lebih ke aku menerapkan sebenarnya kita tuh bersaing bukan dengan orang lain sih. Kita bersaing itu dengan diri sendiri. Jadi lebih ke mari kita semua, setiap orang yang di Propnex Citraland juga jadi be the best version of ourselves gitu loh. Jadi kayak dari hari ke hari kamu harus ada peningkatan, bukan per tahun lagi. Jadi kalau hari ini aku misalnya malas untuk cari listing, besok itu kamu harus ada peningkatan. Oke, besok aku akan mulai cari listing walaupun 1 biji dulu misalnya. Nanti selanjutnya kan akan ditambah. Oke, kalau dari pribadi tentunya aku pengen mempertahankan supaya tetap personal sales juga tetap jalan. Karena kan gimana kita kalau di Propnex kamu jadi leader bukan cuma teori aja. Kamu juga harus bisa memberikan contoh ke timmu gitu loh. Kalau misalnya kamu bisa jualan, otomatis timmu juga akan jalan untuk jualan. Seperti itu sih. Kalau untuk tim, fokus dan goalsku ke depan semua Propnex Citraland merata, closing gitu. Jadi nggak ada yang tertinggal di belakang. Nambah kantor, ya ada. Maksudnya kita juga mempertimbangkan untuk itulah ya. Ya memang kalau sudah, aku sih merasa di yang umur yang sekarang ini lebih kayak fokus di kerjaan memang. Kalau family ya mungkin setelah pulang dari kantor itu berusaha meluangkan waktu juga supaya bisa balance. Karena aku juga percaya gimana pun kita kerja kan juga untuk keluarga. Intinya kita juga pengen happy-happy. Jangan sampai kebalik gitu loh. Jangan sampai akhirnya keluarga terbengkalai, terus uangnya ini terus dibuat apa gitu. Tujuannya kan untuk happy di keluarganya. Mungkin awal-awal ya. Awal-awal kan masa penyesuaian. Kalau untuk sekarang sih sudah mulai running lah. Maksudnya sudah smooth, nggak ada yang sampai gimana-gimana. Tapi kerja jadi agent properti itu banyak waktu luang nggak sih, Cih? Fleksibel nggak? Atau malah justru nggak bisa ngapa-ngapain? Nah, fleksibel. Justru karena fleksibel ini yang biasanya jadi tergantung kita. Kalau kita pintar ngatur waktu, hasilnya juga pasti akan lebih besar. Tapi kalau semakin kita merasa ini fleksibel, terus kita kayak nyantai, woles, ya itu akhirnya hasilnya kok jadi cuman gini-gini aja gitu. Harus bisa tetap maintain sih. Walaupun fleksibel, itu artinya bukan berarti kita nganggur-nganggur loh ya. Tetap coba dipraktekkan dengan office hour-nya. Tapi mungkin di Sabtu Minggu rada lebih senggang kayak gitu, itu pasti akan hasilnya luar biasa sih. Tadi kan sempat mention di awal-awal agak terseok-seok. Nah itu boleh diceritain dikit sih gimana?
dulu waktu awalnya? Dulu awal itu saya juga mulai dari background agent properti sih, bener-bener dari nol karena aku nggak ada background properti sama sekali, database juga nol, dulu di perhotelan kan. Jadi awal aku juga canvassing, door to door, di OSIR juga pernah, terus ditangkep di Satpam juga pernah, kayak gitu. Terus open house panas-panasan juga kita setiap Sabtu Minggu dulu open house. Terus waktu saya awal join, itu lagi booming primary. Jadi kita ada project apartemen, jadi terus kita keluar kota ke kayak Ambon, terus mana ya kapan hari itu ya, ada Ambon, Tulungagung dan lain sebagainya lah. Itu lumayan, jadi kayak 2 minggu tuh bisa di luar kota gitu. Mereka awal-awal itu kita dulu banyak sekali pameran. Jadi tim awal Propnes Citraland pun juga sama. Karena mungkin zaman tahun 2016 itu rata-rata orang kan geraknya di open house dan di canvassing, door to door. Kalau sekarang menurutku lebih mudah karena sekarang kan era digital ya. Jadi orang-orang sudah memanfaatkan sosmed kayak Instagram, Facebook, TikTok kayak gitu, YouTube. Kalau waktu zaman yang aku mulai awal-awal dulu tuh lebih ke yang manual. Jadi ketemu orang door to door, koran kayak gitu. Yes, kalau anak Citraland dulu juga awal-awal ya ikut canvassing, jaga pameran bener-bener yang dari jam 9 pagi sampai 9 malam gitu. Iya, karena kan kita setiap Senin ada meeting internal, yaitu di situ kita juga kadang sharing. Memang ada topiknya, tapi kita juga sharing juga kira-kira kesulitan apa di lapangan gitu. Jadi kan bisa saling memotivasi, saling support. Mungkin aku pernah jalani case itu, jadi aku bisa bantu sharing supaya dia juga nggak semakin terblow gitu kan, kayak family, betul. Dan rata-rata di Propnex Citraland juga banyak kapalnya, justru yang kapal-kapal ini yang top semua. Jadi bisa dibilang ini sudah dibuktikan gitu loh, agent properti itu bukan cuma sekedar freelance atau side job, karena buktinya top kapal karena buktinya juga banyak kapal-kapal yang bisa fokus di sini, anak 3, anak 2, mereka semua dua-duanya terjun di kita tanpa ada kerjaan lain. Nah kalau itu kemarin kita memang ada challenge waktu ulang tahun kantor, ada lomba, ada challenge ulang tahun kantor, kita ada lomba kayak dekor. Nah waktu dekor ini memang kita gabung all team kan, nah dari situ mungkin juga tahu gitu loh, ini ya seru-seruan aja, dari situ kan ada aktivitas di luar pekerjaan, dari situ anak-anak juga bisa saling lebih kenal satu sama lain, lebih tahu karakternya orang ini gimana, ya lebih seru-seruan aja sih. Oke, ada beberapa. Maksudnya kalau Propnes Citraland waktu awal-awal tuh lumayan struggle, karena kita juga awal cuman dari 5 orang gitu. 5 orang yang benar-benar waktu meeting internal tuh ya kayak sepi gitu loh. 5 orang ya apa sih yang mau di-meetingkan, yang datang orang itu lagi. Sempet mikir, aduh kayaknya nggak berjodoh. Nah tapi balik lagi, tadi yang aku bilang usaha nggak mungkin mengkhianati hasil. Kita tetap lakukan untuk rekrutmen, ngajak teman-teman. Karena kan dari yang kecil ini tadi, kalau dia merasa nyaman, dia akan ngajak teman-temannya juga. Which is ketika dia merasa di sini aku dibantu untuk sukses. Lah, dia akan ngajak, lah teman-temannya ini juga akan ngikut juga. Ternyata di sini juga aku bisa sukses gitu. Terus kalau untuk struggle, semakin banyak orang, juga kan karakternya juga semakin banyak. Selain dari karakter, dari usia juga. Nah, itu yang memang nggak mungkin lah ya, namanya manusia itu nggak mungkin kalau kita nggak ada tukaran sama sekali. Bentrok, namanya manusia menajamkan manusia. Yaitu yang intinya setiap ada case apapun, aku sih nanggepi dengan positive thinking aja. Karena pasti ada hal positif yang bisa tak ambil dari setiap kejadian gitu. Sangat penting, karena di Propnes juga kan banyak training, ada yang untuk karakter, ya tadi kan banyak karakter. Nah di training di Propnes juga ada training yang untuk karakter, mengetahui orang ini masuk karakter yang mana, terus gimana cara handle orang ini, cara berkomunikasi, itu sangat membantu kita juga gitu. Selain ke marketing, tapi juga ke klien, seperti itu. Dan itu membuat kita benar-benar upgrade value diri kita sendiri. Oke. Kalau menurutku usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya memang ini kan properti memang freelance, yang paling penting kita fokus, kita tahu target kita apa, konsisten, tekun, dan kerja dengan hati. Karena kalau
agent properti kan yang kita jual sebenarnya jasa. Lah, kita kalau pakai hati, klien maupun agent co-broke maupun teman rekan kantor itu akan merasa gitu loh kalau kamu kerjanya pakai hati. Dan itu yang bikin kita berbeda dari yang lain. Karena kan zaman sekarang ini kan zamannya AI ya. Nah, AI tapi nggak punya hati gitu. Lah, kalau misalnya kita pakai hati, kita nggak akan bisa digantikan sama AI. Seperti itu sih. Terus kayak kita ramah ke orang, apakah AI bisa menggantikan itu? Enggak. Nah, itu yang membuat kita jadi spesial di mata klien, agent maupun agent.